Sebagai bentuk kepedulian PLN UID S2JB terhadap korban bencana banjir di Aceh, bantuan sumur bor ini hadir sebagai wujud respon cepat atas kebutuhan dasar masyarakat. Bantuan ini merupakan hasil donasi tulus karyawan PLN UID S2JB. Sumur bor 1 telah selesai dibangun pada tanggal 6 Februari 2026 dan saat ini sudah digunakan oleh sekitar 100 warga sebagai sumber air bersih untuk minum dan kebutuhan dasar sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan juga berwudu. Bukan sekadar membangun sumur, tetapi menghadirkan kembali harapan, kesehatan, dan keberlanjutan hidup warga pasca bencana. Karena kepedulian kecil jika dilakukan bersama bisa memberi dampak besar. Di bawah cahaya tersebut, Singgi Perbana tersenyum haru. Bertahun-tahun keluarganya hidup tanpa sambungan listrik mandiri, namun kini melalui program bantuan pasang baru listrik dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bekerja sama dengan PT PLN Persero, rumahnya resmi teraliri listrik mandiri. Bagi Singgi, kehadiran listrik bukan hanya soal penerangan. Ia berharap dengan adanya listrik yang andal, keluarganya dapat meningkatkan kualitas hidup, mulai dari mendukung pendidikan anak hingga membuka peluang usaha kecil di rumah. Sementara itu Hayati, penerima manfaat lainnya di Lebong Tambang, Kabupaten Lebong, dengan mata berbinar memperlihatkan kipas angin yang kini dapat berfungsi di ruang tamunya. Hal sederhana yang sebelumnya mustahil kini menjadi kenyataan. Bagi banyak keluarga, listrik bukan lagi kemewahan, melainkan kebutuhan dasar yang akhirnya terpenuhi. Program BPBL di Provinsi Bengkulu sendiri menghadirkan sambungan listrik bagi 750 keluarga prasejahtera. Sebanyak 277 keluarga di Desa Tanjungan, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma menerima sambungan pada 6 Februari 2026, disusul 473 keluarga di Kabupaten Lebong pada 7 Februari 2026. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang terjalin antara pemerintah dan PLN dalam mempercepat pemerataan energi. BPBL merupakan inisiatif dari Kementerian ESDM sebagai wujud kehadiran negara dalam membantu masyarakat yang selama ini belum memiliki akses listrik mandiri. Penyalaan simbolis dilakukan di salah satu rumah penerima manfaat, ditandai dengan pemasangan KWH meter dan penyalaan instalasi listrik secara langsung. Sebuah momen yang disambut tepuk tangan dan rasa syukur. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo menegaskan bahwa pemerataan akses listrik menjadi prioritas PLN dalam mendukung pembangunan yang berkeadilan. PLN lanjutnya mendukung penuh pelaksanaan program BPBL bersama pemerintah melalui Kementerian SDM. Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu UID S2JB Adi Herlampang menambahkan bahwa program ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan PLN dalam meningkatkan rasio elektrifikasi sekaligus kesejahteraan masyarakat. Kini dari rumah-rumah kayu di pelosok Bengkulu, cahaya tak lagi hanya menjadi impian. Ia telah menyala menerangi ruang belajar anak-anak, menghidupkan aktivitas keluarga di malam hari, serta menguatkan langkah 750 keluarga menuju masa depan yang lebih cerah.
Utama PLN, Darmawan Prasojo menyampaikan bahwa program IE dan EM merupakan bagian dari strategi PLN dalam mendorong transisi energi berkelanjutan, ketahanan ekonomi masyarakat, hingga mendukung program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Pemanfaatan listrik PLN melalui program IE dan EM ini ditetapkan dalam berbagai aktivitas produktif, mulai dari pompa listrik untuk irigasi sawah, mesin penggiling padi, kincir air listrik ditambah, penggunaan lampu ultraviolet pada budidaya tanaman, mesin penghangat untuk ternak unggas, hingga untuk mendukung aktivitas kapal selam maupun industri galangan kapal. Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto menjelaskan bahwa hingga 2025 total daya listrik yang terpasang melalui program IE dan EM mencapai 5.240 MVA, naik sekitar 25% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 4.203 MVA. Hal tersebut diikuti dengan konsumsi listrik pada tahun 2025 mencapai 7,1 TWh, meningkat sekitar 16% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 6,1 TWh, mencerminkan tingginya pemanfaatan listrik yang mendukung aktivitas di sektor industri primer. Adi menambahkan PLN terus bersinergi dengan pemerintah untuk memperluas program listrik masuk sawah. Melalui program IE, pompa alisasi berbasis listrik, para petani dapat menghemat bahan bakar dan meningkatkan hasil panen secara signifikan. Dampak program ini dirasakan langsung oleh para petani di Kabupaten Solo Bengkulu. Bupati Solo Teddy Rahman menyampaikan apresiasi atas sinergi dan keterlibatan PLN dalam mendukung sektor pertanian melalui pemanfaatan energi dan teknologi untuk irigasi sawah dan pengolahan hasil tani sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Manfaat program turut dirasakan oleh salah satu peternak bebek yang tergabung dalam kelompok tani Sapana Mandiri berlokasi di Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Abdul Rahman, ia menyampaikan bahwa penggunaan listrik yang stabil dalam pengelolaan peternakan bebek dapat meningkatkan kesehatan dan mempercepat pertumbuhan ternak serta mengoptimalkan produktivitas telur. Di sektor kelautan, program UM juga memberikan dampak positif bagi salah satu industri galangan kapal di Kabupaten Paru, Sulawesi Selatan. Manajer Production dan Engineering PT Layar Perkasa Nusantara, Asawir menuturkan, saat ini seluruh peralatan di galangan kapal telah menggunakan listrik. Menurutnya, penggunaan listrik sangat membantu menurunkan biaya operasional hingga dari 20%, sekaligus mengurangi emisi gas buang di galangan kapal. Peresmian Gardu Induk Bintuhan berlokasi di Desa Kasuparu, Kecamatan Tetap, Bupati Kaur, Gusril Pausi Esos MAP menyampaikan apresiasi atas selesainya proyek vital tersebut. Ia optimistis beroperasinya GI Bintuhan akan menjadi fondasi penting bagi percepatan pembangunan daerah. Agenda utama kita yaitu seremoni peresmian pengoperasian SUTT 150 kV Mana Bintuhan dan Gardu Induk 150 kV Bintuhan dalam hitungan 3, 2, 1. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dengan ini SUTT 150 kV Mana Bintuhan dan Gardu Induk. Manajer PLN UP3 Bengkulu Teguh Aang Hermadi menambahkan bahwa kehadiran Gardu Induk Bintuhan secara signifikan memperkuat sistem kelistrikan di wilayah kerja PLN UP3 Bengkulu. GI Bintuhan menyalurkan listrik tegangan 20 kV melalui 6 penyulang, yakni penyulang pendapatan, bagan hiu, kince, lotek, selimut, dan gelemai. Penambahan tersebut merefleksikan kedekatan PLN dengan kearifan lokal sekaligus menandai cakupan layanan yang luas, mulai dari kawasan tambak udang di pesisir, pusat permukiman di Kecamatan Maje dan Nangsal, hingga wilayah pedalaman seperti Muara Sahung dan Kidal. Dengan pembagian beban melalui 6 penyulang, sistem distribusi diharapkan menjadi lebih efisien dan fleksibel serta handal.
Potensi gangguan dapat diminimalisir serta waktu pemulihan atau recovery time menjadi lebih cepat apabila terjadi gangguan listrik. General Manager PLN UID Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu Adi Herlambang menegaskan bahwa penguatan sistem kelistrikan di Kabupaten Kaur merupakan bagian dari strategi besar transformasi layanan PLN Bengkulu. Keberhasilan pembangunan GI Bintuhan tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi antara PLN, pemerintah Kabupaten Kaur, serta dukungan masyarakat setempat, terutama dalam proses pembebasan lahan dan kelancaran pekerjaan konstruksi. Melalui penguatan infrastruktur ini, PLN Bengkulu menegaskan perannya sebagai penggerak pembangunan daerah. Listrik yang andal bukan sekadar kebutuhan dasar, melainkan fondasi utama bagi terciptanya iklim investasi yang kondusif, terbukanya lapangan kerja yang baru, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaur. Pelatihan kedisiplinan ini merupakan bab pertama dan akan dilaksanakan secara bertahap bagi seluruh petugas yang TUP3 Palembang dan UP3 Ogan Ilir yang dengan total keseluruhan mencapai 682 personil. Program ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan PLN dalam membentuk petugas yang profesional, berintegritas, serta memiliki mental dan fisik yang tangguh dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan implementasi dari nota kesepahaman MOU antara PLN UID S2CP dengan Kodam 2 Sriwijaya. Dalam pelaksanaannya, PLN Electricity Service mendapatkan penugasan untuk berkolaborasi dengan Kodim 0418 dalam memberikan pelatihan berbasis kedisiplinan, wawasan kebangsaan, serta pembinaan mental bela negara. PLH General Manager PLN UID S2CP Wahyudi menegaskan bahwa kedisiplinan merupakan pondasi utama dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya bagi petugas lapangan yang memiliki tingkat resiko pekerja tinggi. Lebih lanjut, Wahyudi menambahkan bahwa pelatihan ini juga bertujuan membangun integritas dan karakter petugas Yante sebagai representasi wajah PLN di tengah masyarakat. Sementara itu, Kastim 0418 Palembang Letkol Infanteri Deri Setriadi STMMM Han menyampaikan bahwa pembinaan mental dan wawasan kebangsaan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter petugas yang tangguh, disiplin, dan berjiwa bela negara. Melalui program ini, PLN UID S2CB menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan kelistrikan yang andal, aman, dan berkualitas dengan didukung oleh sumber daya manusia yang disiplin, profesional, serta memiliki semangat nasionalisme tinggi. Pertumbuhan jumlah SPKLU dibarengi dengan sebaran lokasi yang semakin luas. Pada tahun 2025, jangkauan SPKLU tercatat telah beroperasi di 3.007 titik lokasi, naik signifikan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 2.192 lokasi. Direktur Utama PLN Darmawan Prasetyo menegaskan bahwa peningkatan jumlah SPKLU ini merupakan komitmen perseroan dalam mendukung instruksi pemerintah dalam mempercepat ekosistem IF di tanah air. Hal ini selaras dengan agenda transisi energi dalam menekan emisi karbon di sektor transportasi.
Sementara itu, Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto, menyampaikan bahwa upaya pemutahiran teknologi pada SPKLU juga terus dilakukan. Tercatat saat ini telah tersedia 633 unit Ultra Fast Charging, 482 unit Fast Charging, 2.681 unit Medium Charging, serta 859 unit Standard Charging. Di sisi lain, minat masyarakat terhadap layanan home charging service PLN juga melonjak tajam. Hingga akhir tahun 2025, tercatat 70.250 pelanggan telah menggunakan layanan HCS, meningkat pesat dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 32.215 pelanggan. Pertumbuhan home charging service didorong oleh berbagai program stimulus yang ditawarkan PLN, seperti promo diskon 50% untuk biaya pasang baru maupun tambah daya serta diskon tarif tenaga listrik sebesar 30% bagi pengisian daya pada pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat yang berlaku sejak 1 Juli 2025 hingga 30 Juni 2026. Selain memperkuat infrastruktur fisik, PLN juga mengoptimalkan layanan digital Electric Vehicle Digital Service pada aplikasi PLN Mobile sebagai pendukung operasional pengguna. Melalui fitur Trip Planner, pengguna kendaraan listrik dapat merencanakan rute perjalanan dengan mempertimbangkan jarak tempuh dan lokasi SPKLU. Sementara fitur Antri EF membantu mengatur antrian pengisian daya agar layanan tetap tertib di tengah lonjakan mobilitas. Mengusung tema nasional membangun ekosistem pengelolaan K3 nasional yang profesional, handal, dan kolaboratif, kegiatan ini menjadi momentum strategis bagi PLN UP3 Bengkulu untuk memperkuat budaya keselamatan kerja safety culture, sekaligus meningkatkan kompetensi dan kesadaran K3 seluruh insan PLN di lini operasional. Rangkaian kegiatan dilaksanakan selama 2 hari, tanggal 5 dan 6 Februari 2026 dengan konsep edukatif, kompetitif, dan partisipatif. Pada hari pertama, suasana kompetisi berlangsung semarak melalui 4 kategori perlombaan utama, yaitu adu wawasan, Last Safety Standing, Best Safety Performance, dan Best Inspector. Seluruh perlombaan dirancang tidak hanya menguji pemahaman terhadap prosedur K3, tetapi juga melatih ketajaman analisis dan refleks keselamatan dalam pengambilan keputusan kerja sehari-hari. Puncak kegiatan dilaksanakan pada hari kedua melalui apel bulan K3 nasional yang dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen K3 oleh jajaran manajemen dan pegawai. Momentum ini menjadi simbol kesepakatan bersama bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan nilai utama yang tidak dapat ditawar dalam setiap aktivitas operasional PLN. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh manajer PLN UP3 Bengkulu Teguh Aang Harmadi yang menegaskan bahwa keselamatan kerja merupakan fondasi utama keberhasilan perusahaan. Salah satu peserta kegiatan Jusman selaku pengawas K3 tim pelayanan teknik PLN ULP Thais mengungkapkan bahwa kegiatan bulan K3 ini memberikan dampak positif terhadap penguatan budaya keselamatan di lapangan. Melalui peringatan bulan K3 Nasional 2026, PLN UP3 Bengkulu menegaskan komitmennya untuk terus membangun ekosistem kerja yang zero accident oriented, berbasis kolaborasi dan berkelanjutan. Komitmen ini sejalan dengan visi PLN dalam menghadirkan layanan kelistrikan yang andal, aman, dan berorientasi pada keselamatan demi kepentingan masyarakat luas. Executive Vice President Komunikasi Corporate dan SJSL PLN, Gregorius Adi Trianto mengatakan inovasi ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memberikan kepastian biaya kepada pelanggan.
Ia menegaskan kehadiran fitur ini juga menjadi upaya PLN dalam mengedukasi pelanggan agar terhindar dari praktik perantara yang berpotensi merugikan pelanggan. Gregorius menambahkan bagi pelanggan yang ingin memanfaatkan fitur tersebut, caranya cukup mudah. Pelanggan dapat mengunduh PLN Mobile melalui Google Play Store atau App Store terlebih dahulu, buka aplikasi dan login menggunakan nomor ponsel atau lakukan pendaftaran akun jika belum terdaftar. Kemudian pilih menu simulasi biaya dan isi jenis layanan yang diinginkan, termasuk pilihan paket sertifikat layak operasi atau SLO jika diperlukan. Setelah itu, tekan tombol hitung dan estimasi biaya layanan akan ditampilkan secara langsung. Informasi simulasi biaya ditampilkan secara rinci dan transparan agar pelanggan dapat mengetahui besaran biaya resmi yang harus disiapkan sejak awal, sekaligus memastikan seluruh layanan dilakukan sesuai prosedur. Dengan daya mencapai 480 kW, infrastruktur ini menjadi unit pengisian daya ultra fast charging pertama di Indonesia yang dilengkapi fitur cerdas, split charging, dan teknologi liquid cooling system atau berpendingin cairan. Teknologi mutakhir dari Huawei Fusion Charge ini memungkinkan SPKLU Signature Zora menyalurkan energi secara fleksibel baik dari jaringan listrik utama maupun sumber energi bersih yang terintegrasikan lewat sistem penyimpanan baterai atau Battery Energy Storage System dan mampu beroperasi optimal di segala kondisi cuaca. Pengoperasian SPKLU ini menjadi wujud nyata komitmen para pihak dalam mendukung pemerintah untuk menghadirkan keandalan dan kenyamanan bagi pengguna EV di tanah air. Direktur Utama PLN Darmawan Prasetyo yang diwakili oleh Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Edwin Nugraha Putra menyampaikan apresiasi tinggi atas terjalinnya kolaborasi strategis ini. Kehadiran SPKLU ini sekaligus memperkuat jaringan infrastruktur pengisian daya nasional yang terus bertumbuh. Tercatat hingga Desember 2025, PLN bersama mitra telah mengoperasikan sebanyak 4.655 unit SPKLU di seluruh Indonesia. Ia menegaskan kolaborasi strategis dengan berbagai mitra akan terus dipacu guna memastikan ketersediaan pengisian daya yang sebanding dengan masifnya pertumbuhan pengguna EV di tanah air. Sebagai pengisian daya paling mutakhir di Indonesia, infrastruktur ini terdiri dari 12 konektor, DC Ultra Fast Charging dan satu konektor AC Medium Charging yang dirancang untuk melayani pengisian lokasi dengan lalu lintas tinggi serta kebutuhan pengisian daya yang singkat. Keunggulan teknologi ini tercermin pada durasi pengisian baterai yang sangat efisien, yang dimana sebagai gambaran untuk mencapai state of charge dari 10% ke 80%, kategori medium charging hanya membutuhkan waktu 50 menit, sementara untuk kategori ultra fast charging, waktu yang dibutuhkan hanya 20 menit. Dilengkapi dengan area tunggu yang cozy dan nyaman, fasilitas ini menandai transformasi layanan pengisian daya dari sekadar titik pengisian atau charging point menjadi pusat gaya hidup guna meningkatkan pengalaman pelanggan. Kenyamanan tersebut semakin lengkap dengan dukungan layanan digital melalui fitur Electric Vehicle Digital Service di aplikasi PLN Mobile,
Lewat fitur Trip Planner, pengguna dapat merencanakan rute perjalanan berdasarkan lokasi SPKLU, sementara fitur Antri IF membantu mengatur antrian agar tetap tertib dan transparan. Sejalan dengan visi pemerintah, Presiden Komisioner MEBI Rahayu Saraswati Joyo Adikusumo menegaskan komitmen perusahaan untuk terus bergandeng tangan dengan PLN dalam mempercepat infrastruktur pengisian di tanah air. Dari sisi penyedia teknologi, CEO Huawei Digital Power Indonesia, Jin Song, memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran manajemen PLN dan MEBI atas keberhasilan pengoperasian infrastruktur berstandar tinggi ini. Ia menilai capaian ini sebagai langkah impresif dalam menghadirkan sistem pengisian daya berbasis kecerdasan buatan atau AI yang cerdas dan efisien bagi pelanggan. Melalui kegiatan bertajuk Dukungan Produktivitas Tambak Udang melalui penguatan infrastruktur kelistrikan yang digelar Selasa 17 Februari 2026, PLN menunjukkan komitmennya menghadirkan sistem kelistrikan yang kuat dan berkelanjutan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Haji Aris Irwan Wahyu, Bupati Ogan Komering Ilir Muhendi Mazareki, Kepala Dinas USDM Provinsi Sumatera Selatan Hendrian Syah, jajaran Forkopimda, serta manajemen PLN UID S2JB. General Manager PLN UID S2JB Adi Erlambang menegaskan bahwa penguatan infrastruktur kelistrikan ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk memastikan listrik hadir tidak hanya sebagai layanan tetapi sebagai pengungkit produktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menjelaskan bahwa PLN terus merespon kebutuhan listrik sektor produktif, termasuk sektor perikanan yang sangat bergantung pada keandalan pasokan energi. Sebagai langkah konkret, PLN UID S2JB melakukan penguatan sistem kelistrikan melalui pembangunan 9 unit trafo distribusi yang ditargetkan rampung hingga medio 2026. Penambahan infrastruktur ini akan meningkatkan keandalan pasokan listrik, khususnya untuk mendukung operasional kincir air yang berperan vital dalam menjaga kualitas air tambak. Bupati Muhendi Mazareki menyampaikan bahwa penguatan kelistrikan oleh PLN menjadi faktor penting dalam mendorong Desa Bumi Pratama Mendira sebagai sentra tambak udang yang berdaya saing tinggi. Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru menilai penguatan infrastruktur kelistrikan ini selaras dengan program Sumsel Go Export dalam mendorong komunitas unggulan daerah menembus pasar global. Ia juga mengapresiasi konsistensi PLN dalam menghadirkan listrik yang andal di kawasan tambak yang sebelumnya bergantung pada genset swadaya dengan biaya operasional tinggi. Melalui langkah ini, PLN menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan listrik yang andal, berkualitas, dan berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan ekonomi daerah. Penguatan sistem kelistrikan di Sungai Menang diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas tambak udang, tetapi juga menjadi modal pengembangan ekonomi berbasis listrik yang berkelanjutan di Sumatera Selatan. Di bawah cahaya tersebut, Singgi Perbana tersenyum haru. Bertahun-tahun keluarganya hidup tanpa sambungan listrik mandiri, namun kini melalui program bantuan pasang baru listrik dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bekerja sama dengan PT PLN Persero, rumahnya resmi teraliri listrik mandiri. Bagi Singgi, kehadiran listrik bukan hanya soal penerangan. Ia berharap dengan adanya listrik yang andal, keluarganya dapat meningkatkan kualitas hidup, mulai dari mendukung pendidikan anak hingga membuka peluang usaha kecil di rumah. Sementara itu, Hayati, penerima manfaat lainnya di Lebong Tambang, Kabupaten Lebong, dengan mata berbinar memperlihatkan kipas angin yang kini dapat berfungsi di ruang tamunya.
Hal sederhana yang sebelumnya mustahil kini menjadi kenyataan. Bagi banyak keluarga, listrik bukan lagi kemewahan, melainkan kebutuhan dasar yang akhirnya terpenuhi. Program BPBL di Provinsi Bengkulu sendiri menghadirkan sambungan listrik bagi 750 keluarga prasejahtera. Sebanyak 277 keluarga di Desa Tanjungan, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma menerima sambungan pada 6 Februari 2026, disusul 473 keluarga di Kabupaten Lebong pada 7 Februari 2026. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang terjalin antara pemerintah dan PLN dalam mempercepat pemerataan energi. BPBL merupakan inisiatif dari Kementerian ESDM sebagai wujud kehadiran negara dalam membantu masyarakat yang selama ini belum memiliki akses listrik mandiri. Penyalaan simbolis dilakukan di salah satu rumah penerima manfaat, ditandai dengan pemasangan KWH meter dan penyalaan instalasi listrik secara langsung. Sebuah momen yang disambut tepuk tangan dan rasa syukur. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo menegaskan bahwa pemerataan akses listrik menjadi prioritas PLN dalam mendukung pembangunan yang berkeadilan. PLN lanjutnya mendukung penuh pelaksanaan program BPBL bersama pemerintah melalui Kementerian SDM. Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu UID S2 JPA di Herlampang menambahkan bahwa program ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan PLN dalam meningkatkan rasio elektrifikasi sekaligus kesejahteraan masyarakat. Kini dari rumah-rumah kayu di pelosok Bengkulu, cahaya tak lagi hanya menjadi impian. Ia telah menyala menerangi ruang belajar anak-anak, menghidupkan aktivitas keluarga di malam hari, serta menguatkan langkah 750 keluarga menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan daya mencapai 480 kW, infrastruktur ini menjadi unit pengisian daya ultra fast charging pertama di Indonesia yang dilengkapi fitur cerdas, split charging, dan teknologi liquid cooling system atau berpendingin cairan. Teknologi mutakhir dari Huawei Fusion Charge ini memungkinkan SPKLU Signature Zora menyalurkan energi secara fleksibel baik dari jaringan listrik utama maupun sumber energi bersih yang terintegrasikan lewat sistem penyimpanan baterai atau Battery Energy Storage System dan mampu beroperasi optimal di segala kondisi cuaca. Pengoperasian SPKLU ini menjadi wujud nyata komitmen para pihak dalam mendukung pemerintah untuk menghadirkan keandalan dan kenyamanan bagi pengguna EV di tanah air. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo yang diwakili oleh Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Edwin Nugraha Putra menyampaikan apresiasi tinggi atas terjalinnya kolaborasi strategis ini. Kehadiran SPKLU ini sekaligus memperkuat jaringan infrastruktur pengisian daya nasional yang terus bertumbuh. Tercatat hingga Desember 2025, PLN bersama mitra telah mengoperasikan sebanyak 4.655 unit SPKLU di seluruh Indonesia.
Ia menegaskan kolaborasi strategis dengan berbagai mitra akan terus dipacu guna memastikan ketersediaan pengisian daya yang sebanding dengan masifnya pertumbuhan pengguna EV di tanah air. Sebagai pengisian daya paling mutakhir di Indonesia, infrastruktur ini terdiri dari 12 konektor, DC Ultra Fast Charging dan satu konektor AC Medium Charging yang dirancang untuk melayani pengisian lokasi dengan lalu lintas tinggi serta kebutuhan pengisian daya yang singkat. Keunggulan teknologi ini tercermin pada durasi pengisian baterai yang sangat efisien, yang dimana sebagai gambaran untuk mencapai state of charge dari 10% ke 80%, kategori medium charging hanya membutuhkan waktu 50 menit, sementara untuk kategori ultra fast charging, waktu yang dibutuhkan hanya 20 menit. Dilengkapi dengan area tunggu yang cozy dan nyaman, fasilitas ini menandai transformasi layanan pengisian daya dari sekadar titik pengisian atau charging point menjadi pusat gaya hidup guna meningkatkan pengalaman pelanggan. Kenyamanan tersebut semakin lengkap dengan dukungan layanan digital melalui fitur Electric Vehicle Digital Service di aplikasi PLN Mobile. Lewat fitur Trip Planner, pengguna dapat merencanakan rute perjalanan berdasarkan lokasi SPKLU, sementara fitur Antri EF membantu mengatur antrian agar tetap tertib dan transparan. Sejalan dengan visi pemerintah, Presiden Komisioner MEBI Rahayu Saraswati Joyo Adikusumo menegaskan komitmen perusahaan untuk terus bergandeng tangan dengan PLN dalam mempercepat infrastruktur pengisian di tanah air. Dari sisi penyedia teknologi, CEO Huawei Digital Power Indonesia, Jin Song, memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran manajemen PLN dan MEBI atas keberhasilan pengoperasian infrastruktur berstandar tinggi ini. Ia menilai capaian ini sebagai langkah impresif dalam menghadirkan sistem pengisian daya berbasis kecerdasan buatan atau AI yang cerdas dan efisien bagi pelanggan. Peresmian Gardu Induk Bintuhan berlokasi di Desa Kasuparu, Kecamatan Tetap, Bupati Kaur, Gusril Pausi Esos MAP menyampaikan apresiasi atas selesainya proyek vital tersebut. Ia optimistis beroperasinya GI Bintuhan akan menjadi fondasi penting bagi percepatan pembangunan daerah. Agenda utama kita yaitu seremoni peresmian pengoperasian SUTT 150 kV Mana Bintuhan dan Gardu Induk 150 kV Bintuhan dalam hitungan 3, 2, 1. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dengan ini SUTT 150 kV Mana Bintuhan dan Gardu Induk. Manajer PLN UP3 Bengkulu Teguh Aang Hermadi menambahkan bahwa kehadiran Gardu Induk Bintuhan secara signifikan memperkuat sistem kelistrikan di wilayah kerja PLN UP3 Bengkulu. GI Bintuhan menyalurkan listrik tegangan 20 kV melalui 6 penyulang, yakni penyulang pendapatan, Bagan Hiu, Kinca, Lote, Selimpu, dan Gelemai. Penambahan tersebut merefleksikan kedekatan PLN dengan kearifan lokal sekaligus menandai cakupan layanan yang luas, mulai dari kawasan tambak udang di pesisir, pusat permukiman di Kecamatan Maje dan Nangsal, hingga wilayah pedalaman seperti Muara Sahung dan Kidal. Dengan pembagian beban melalui 6 penyulang, sistem distribusi diharapkan menjadi lebih efisien dan fleksibel serta handal. Potensi gangguan dapat diminimalisir serta waktu pemulihan atau recovery time menjadi lebih cepat apabila terjadi gangguan listrik. General Manager PLN UID Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu Adi Lambang menegaskan bahwa penguatan sistem kelistrikan di Kabupaten Kaur merupakan bagian dari strategi besar transformasi layanan PLN Bengkulu. Keberhasilan pembangunan GI Bintuhan tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi antara PLN, pemerintah Kabupaten Kaur, serta dukungan masyarakat setempat, terutama dalam proses pembebasan lahan dan kelancaran pekerjaan konstruksi.
Melalui penguatan infrastruktur ini, PLN Bengkulu menegaskan perannya sebagai penggerak pembangunan daerah. Listrik yang andal bukan sekadar kebutuhan dasar, melainkan fondasi utama bagi terciptanya iklim investasi yang kondusif, terbukanya lapangan kerja yang baru, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaur. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo menyampaikan bahwa program IE dan EM merupakan bagian dari strategi PLN dalam mendorong transisi energi berkelanjutan, ketahanan ekonomi masyarakat, hingga mendukung program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Pemanfaatan listrik PLN melalui program IE dan EM ini ditetapkan dalam berbagai aktivitas produktif, mulai dari pompa listrik untuk irigasi sawah, mesin penggiling padi, kincir air listrik ditambah, penggunaan lampu ultraviolet pada budidaya tanaman, mesin penghangat untuk ternak unggas, hingga untuk mendukung aktivitas kapal selam maupun industri galangan kapal. Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto menjelaskan bahwa hingga 2025 total daya listrik yang terpasang melalui program IE dan EM mencapai 5.240 MV ampere, naik sekitar 25% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 4.203 MV ampere. Hal tersebut diikuti dengan konsumsi listrik pada tahun 2025 mencapai 7,1 terawatt-hour, meningkat sekitar 16% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 6,1 terawatt-hour, mencerminkan tingginya pemanfaatan listrik yang mendukung aktivitas di sektor industri primer. Adi menambahkan PLN terus bersinergi dengan pemerintah untuk memperluas program listrik masuk sawah. Melalui program IE, pompa alisasi berbasis listrik, para petani dapat menghemat bahan bakar dan meningkatkan hasil panen secara signifikan. Dampak program ini dirasakan langsung oleh para petani di Kabupaten Soloba Bengkulu. Bupati Soloba Teddy Rahman menyampaikan apresiasi atas sinergi dan keterlibatan PLN dalam mendukung sektor pertanian melalui pemanfaatan energi dan teknologi untuk irigasi sawah dan pengolahan hasil tani sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Manfaat program turut dirasakan oleh salah satu peternak bebek yang tergabung dalam kelompok tani Sapana Mandiri berlokasi di Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Abdul Rahman, ia menyampaikan bahwa penggunaan listrik yang stabil dalam pengelolaan peternakan bebek dapat meningkatkan kesehatan dan mempercepat pertumbuhan ternak serta mengoptimalkan produktivitas telur. Di sektor kelautan, program UM juga memberikan dampak positif bagi salah satu industri galangan kapal di Kabupaten Paru, Sulawesi Selatan. Manajer Production dan Engineering PT Layar Perkasa Nusantara, Asawir menuturkan, saat ini seluruh peralatan di galangan kapal telah menggunakan listrik. Menurutnya, penggunaan listrik sangat membantu menurunkan biaya operasional hingga dari 20%, sekaligus mengurangi emisi gas buang di galangan kapal. Executive Vice President Komunikasi Corporate dan SJSL PLN, Gregorius Adi Trianto mengatakan inovasi ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memberikan kepastian biaya kepada pelanggan. Ia menegaskan kehadiran fitur ini juga menjadi upaya PLN dalam mengedukasi pelanggan agar terhindar dari praktik perantara yang berpotensi merugikan pelanggan. Gregorius menambahkan bagi pelanggan yang ingin memanfaatkan fitur tersebut, caranya cukup mudah.
Pelanggan dapat mengunduh PLN Mobile melalui Google Play Store atau App Store terlebih dahulu, buka aplikasi dan login menggunakan nomor ponsel atau lakukan pendaftaran akun jika belum terdaftar. Kemudian pilih menu simulasi biaya dan isi jenis layanan yang diinginkan, termasuk pilihan paket sertifikat layak operasi atau SLO jika diperlukan. Setelah itu tekan tombol hitung dan estimasi biaya layanan akan ditampilkan secara langsung. Informasi simulasi biaya ditampilkan secara rinci dan transparan agar pelanggan dapat mengetahui besaran biaya resmi yang harus disiapkan sejak awal, sekaligus memastikan seluruh layanan dilakukan sesuai prosedur. Pertumbuhan jumlah SPKLU dibarengi dengan sebaran lokasi yang semakin luas. Pada tahun 2025, jangkauan SPKLU tercatat telah beroperasi di 3.007 titik lokasi, naik signifikan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 2.192 lokasi. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menegaskan bahwa peningkatan jumlah SPKLU ini merupakan komitmen perseroan dalam mendukung instruksi pemerintah dalam mempercepat ekosistem IF di tanah air. Hal ini selaras dengan agenda transisi energi dalam menekan emisi karbon di sektor transportasi. Sementara itu, Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto menyampaikan bahwa upaya pemutahiran teknologi pada SPKLU juga terus dilakukan. Tercatat saat ini telah tersedia 633 unit Ultra Fast Charging, 482 unit Fast Charging, 2.681 unit Medium Charging, serta 859 unit Standard Charging. Di sisi lain, minat masyarakat terhadap layanan home charging service PLN juga melonjak tajam. Hingga akhir tahun 2025, tercatat 70.250 pelanggan telah menggunakan layanan HCS, meningkat pesat dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 32.215 pelanggan. Pertumbuhan home charging service didorong oleh berbagai program stimulus yang ditawarkan PLN, seperti promo diskon 50% untuk biaya pasang baru maupun tambah daya serta diskon tarif tenaga listrik sebesar 30% bagi pengisian daya pada pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat yang berlaku sejak 1 Juli 2025 hingga 30 Juni 2026. Selain memperkuat infrastruktur fisik, PLN juga mengoptimalkan layanan digital Electric Vehicle Digital Service pada aplikasi PLN Mobile sebagai pendukung operasional pengguna. Melalui fitur Trip Planner, pengguna kendaraan listrik dapat merencanakan rute perjalanan dengan mempertimbangkan jarak tempuh dan lokasi SPKLU. Sementara fitur Antri EF membantu mengatur antrian pengisian daya agar layanan tetap tertib di tengah lonjakan mobilitas. Melalui kegiatan bertajuk Dukungan Produktivitas Tambak Udang melalui penguatan infrastruktur kelistrikan yang digelar Selasa 17 Februari 2026, PLN menunjukkan komitmennya menghadirkan sistem kelistrikan yang kuat dan berkelanjutan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Haji Aris Irwan Wahyu, Bupati Ogan Komering Ilir Muhendi Mazareki, Kepala Dinas USDM Provinsi Sumatera Selatan Hendrian Syah,
jajaran Forkopimda, serta manajemen PLN UID S2CB. General Manager PLN UID S2CB Adi Herlambang menegaskan bahwa penguatan infrastruktur kelistrikan ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk memastikan listrik hadir tidak hanya sebagai layanan tetapi sebagai pengungkit produktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menjelaskan bahwa PLN terus merespon kebutuhan listrik sektor produktif, termasuk sektor perikanan yang sangat bergantung pada keandalan pasokan energi. Sebagai langkah konkret, PLN UID S2CB melakukan penguatan sistem kelistrikan melalui pembangunan 9 unit trafo distribusi yang ditargetkan rampung hingga medio 2026. Penambahan infrastruktur ini akan meningkatkan keandalan pasokan listrik, khususnya untuk mendukung operasional kincir air yang berperan vital dalam menjaga kualitas air tambah. Bupati Muheni Mazareki menyampaikan bahwa penguatan kelistrikan oleh PLN menjadi faktor penting dalam mendorong desa Bumi Pratama Mendira sebagai sentra tambak udang yang berdaya saing tinggi. Sementara itu, Gubernur Sumsel Hermansyah menilai penguatan infrastruktur kelistrikan ini selaras dengan program Sumsel Go Export dalam mendorong komoditas unggulan daerah menembus pasar global. Ia juga mengapresiasi konsistensi PLN dalam menghadirkan listrik yang andal di kawasan tambak yang sebelumnya bergantung pada genset swadaya dengan biaya operasional tinggi. Melalui langkah ini, PLN menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan listrik yang andal, berkualitas, dan berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan ekonomi daerah. Penguatan sistem kelistrikan di Sungai Menang diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas tambak udang, tetapi juga menjadi modal pengembangan ekonomi berbasis listrik yang berkelanjutan di Sumatera Selatan. Sebagai bentuk kepedulian PLN UID S2CB terhadap korban bencana banjir di Aceh, bantuan sumur bor ini hadir sebagai wujud respon cepat atas kebutuhan dasar masyarakat. Bantuan ini merupakan hasil donasi tulus karyawan PLN UID S2CB. Sumur bor 1 telah selesai dibangun pada tanggal 6 Februari 2026 dan saat ini sudah digunakan oleh sekitar 100 warga sebagai sumber air bersih untuk minum dan kebutuhan dasar sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan juga berwudu. Bukan sekadar membangun sumur, tetapi menghadirkan kembali harapan, kesehatan, dan keberlanjutan hidup warga pasca bencana. Karena kepedulian kecil jika dilakukan bersama bisa memberi dampak besar. Pelatihan kedisiplinan ini merupakan bab pertama dan akan dilaksanakan secara bertahap bagi seluruh petugas yang TUP3 Palembang dan UP3 Ogan Ilir yang dengan total keseluruhan mencapai 682 personil. Program ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan PLN dalam membentuk petugas yang profesional, berintegritas, serta memiliki mental dan fisik yang tangguh dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan implementasi dari nota kesepahaman MOU antara PLN UID S2CB dengan Kodam 2 Sriwijaya. Dalam pelaksanaannya, PLN Electricity Service mendapatkan penugasan untuk berkolaborasi dengan Kodim 0418 dalam memberikan pelatihan berbasis kedisiplinan, wawasan kebangsaan, serta pembinaan mental bela negara.
PLH General Manager PLN UID S2CB Wahyudi menegaskan bahwa kedisiplinan merupakan pondasi utama dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya bagi petugas lapangan yang memiliki tingkat resiko pekerja tinggi. Lebih lanjut, Wahyudi menambahkan bahwa pelatihan ini juga bertujuan membangun integritas dan karakter petugas Yante sebagai representasi wajah PLN di tengah masyarakat. Sementara itu, Kastim 0418 Palembang Letkol Infanteri Deri Setriadi STMMM Han menyampaikan bahwa pembinaan mental dan wawasan kebangsaan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter petugas yang tangguh, disiplin, dan berjiwa bela negara. Melalui program ini, PLN UID S2CB menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan kelistrikan yang andal, aman, dan berkualitas, dengan didukung oleh sumber daya manusia yang disiplin, profesional, serta memiliki semangat nasionalisme tinggi. Mengusung tema nasional membangun ekosistem pengelolaan K3 nasional yang profesional, handal, dan kolaboratif, kegiatan ini menjadi momentum strategis bagi PLN UP 3 Bengkulu untuk memperkuat budaya keselamatan kerja safety culture, sekaligus meningkatkan kompetensi dan kesadaran K3 seluruh insan PLN di lini operasional. Rangkaian kegiatan dilaksanakan selama 2 hari, tanggal 5 dan 6 Februari 2026 dengan konsep edukatif, kompetitif, dan partisipatif. Pada hari pertama, suasana kompetisi berlangsung semarak melalui 4 kategori perlombaan utama, yaitu adu wawasan, Best Safety Standing, Best Safety Performance, dan Best Inspector. Seluruh perlombaan dirancang tidak hanya menguji pemahaman terhadap prosedur K3, tetapi juga melatih ketajaman analisis dan refleks keselamatan dalam pengambilan keputusan kerja sehari-hari. Puncak kegiatan dilaksanakan pada hari kedua melalui apel bulan K3 nasional yang dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen K3 oleh jajaran manajemen dan pegawai. Momentum ini menjadi simbol kesepakatan bersama bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan nilai utama yang tidak dapat ditawar dalam setiap aktivitas operasional PLN. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh manajer PLN UP 3 Bengkulu Teguh Aang Harmadi yang menegaskan bahwa keselamatan kerja merupakan fondasi utama keberhasilan perusahaan. Salah satu peserta kegiatan Jusman selaku pengawas K3 Tim Pelayanan Teknik PLN ULP Thais mengungkapkan bahwa kegiatan bulan K3 ini memberikan dampak positif terhadap penguatan budaya keselamatan di lapangan. Melalui peringatan bulan K3 Nasional 2026, PLN UP 3 Bengkulu menegaskan komitmennya untuk terus membangun ekosistem kerja yang zero accident oriented, berbasis kolaborasi dan berkelanjutan. Komitmen ini sejalan dengan visi PLN dalam menghadirkan layanan kelistrikan yang andal, aman, dan berorientasi pada keselamatan demi kepentingan masyarakat luas. Executive Vice President Komunikasi Corporate dan SJSL PLN, Gregorius Adi Trianto mengatakan inovasi ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memberikan kepastian biaya kepada pelanggan. Ia menegaskan kehadiran fitur ini juga menjadi upaya PLN dalam mengedukasi pelanggan agar terhindar dari praktik perantara yang berpotensi merugikan pelanggan. Gregorius menambahkan bagi pelanggan yang ingin memanfaatkan fitur tersebut, caranya cukup mudah.
Pelanggan dapat mengunduh PLN Mobile melalui Google Play Store atau App Store terlebih dahulu, buka aplikasi dan login menggunakan nomor ponsel atau lakukan pendaftaran akun jika belum terdaftar. Kemudian pilih menu simulasi biaya dan isi jenis layanan yang diinginkan, termasuk pilihan paket sertifikat layak operasi atau SLO jika diperlukan. Setelah itu, tekan tombol hitung dan estimasi biaya layanan akan ditampilkan secara langsung. Informasi simulasi biaya ditampilkan secara rinci dan transparan agar pelanggan dapat mengetahui besaran biaya resmi yang harus disiapkan sejak awal, sekaligus memastikan seluruh layanan dilakukan sesuai prosedur.